Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Variable valve timing adalah mekanisme untuk mengatur waktu pembukaan katup masuk atau katup buang. Sistem ini digunakan untuk memperbaiki konsumsi, emisi, dan daya mesin. Pada mesin 4 tak, timing atau pewaktuan ruang bakar dihitung berdasarkan sudut putaran kruk as, karena putaran mesin tidak selalu sama ketika bekerja. Rantai atau belt menggerakkan noken as secara langsung dari kruk as melalui gear untuk menekan katup pada sudut yang tetap. Katup akan terbuka dan tertutup pada sudut yang sama di semua RPM. Hal ini membuat kinerja pembakaran hanya efektif pada rentang RPM yang terbatas. Melalui mekanisme variable valve timing, sudut bukaan katup dapat dimajukan atau dimundurkan agar mesin dapat bekerja secara efektif pada hampir semua rentang RPM dan pada berbagai jenis beban kendaraan. Agar timing bukaan katup dapat dimajukan atau dimundurkan, maka putaran noken as dipisah dari gear penggeraknya. Noken as dikendalikan oleh fan atau bilah yang dapat bergerak relatif terhadap gear rantai timing. Dan fan tersebut dibatasi pergerakannya oleh rumah VVTi controller atau housing yang terkunci dengan gear. Fan dapat bergerak relatif terhadap VVTi housing karena didorong oleh pelumas bertekanan yang dipompa dari mesin ke rongga-rongga antara fan dan housing. Oli atau pelumas tersebut masuk ke fan melalui saluran pelumas di noken as dari dua arah. Satu arah mengisi rongga untuk memajukan atau advance chamber, dan satu arah lagi mengisi rongga untuk memundurkan atau retard chamber. Dan antara retard chamber dan advance chamber, ada seal-seal yang mencegah kebocoran tekanan oli ke rongga yang berlawanan. Untuk mempermudah penjelasan video ini, selanjutnya warna oli yang masuk ke advance chamber dan retard chamber akan dibedakan. Oli dari pompa akan masuk menuju oil control valve atau OCV yang digerakkan oleh tegangan dari ecu untuk mengarahkan oli ke saluran yang memajukan atau saluran yang memundurkan. Ketika katup mengarahkan oli ke saluran maju, oli akan melewati saluran di dalam silinder head ke noken as, lalu ke fan mengisi advance chamber untuk memajukan timing noken as. Di saat yang bersamaan, oli yang digunakan untuk memperlambat timing akan terdorong keluar dari fan karena rongga retard chambernya menyempit, lalu akan terbuang menuju oil control valve. Ketika posisi fan sudah berada di sudut yang diinginkan, maka OCV akan ke posisi mengunci saluran maju dan saluran mundur. Hal yang sama juga terjadi ketika OCV mengarahkan oli ke saluran mundur. Oli akan memundurkan fan dan akan mendorong oli pada advance chamber keluar dari fan menuju saluran buang. Dalam kondisi real, oli sudah ada di advance chamber dan retard chamber, sehingga OCV hanya perlu mendorong sedikit oli untuk memajukan atau memundurkan. Saat noken as dan fan dimundurkan penuh, housing VVTi dan fan akan terkunci oleh sebuah lock pin. Lock pin tersebut akan terbuka jika ada tekanan oli di advance chamber. Dengan mekanisme variable valve timing yang dikendalikan oleh kecerdasan dari electronic control unit, konsumsi bahan bakar dan performa mesin dapat diatur, menyesuaikan berbagai macam kondisi dan putaran kendaraan. Dalam keadaan idling atau beban ringan, mesin akan memundurkan timing ruang bakar. Katup akan terbuka beberapa derajat setelah titik mati atas. Hal ini membuat overlapping tidak terjadi karena katup buang sudah tertutup. Lalu katup masuk akan tertutup setelah piston melewati titik mati bawah. Ketika piston bergerak kembali ke titik mati atas, bahan bakar dan udara sebagian besar akan masuk kembali ke intake port. Kapasitas mesin otomatis berkurang dan juga sedikit membebani kruk as karena harus mendorong kembali udara dan bahan bakar ke saluran intake. Namun di saat yang bersamaan, konsumsi bahan bakarnya berkurang, karena saat idling sama sekali tidak dibutuhkan tenaga. Pada mesin konvensional, katup masuk baru akan tertutup ketika piston berada di titik mati atas, dan durasi bukaannya hanya 180 hingga 200 derajat putaran kruk as. Sementara mesin VVTi memiliki durasi tetap sekitar 220 derajat. Timing bukaan katup dapat dimundurkan pada beban yang sedang. Untuk mengurangi emisi gas buang, sisa gas buang akan masuk kembali ke saluran intake
dan gas beracun NOx akan bereaksi dengan oksigen di saluran intake. Selain itu, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar juga berkurang, karena ada sisa gas buang di saluran intake. Ketika membutuhkan daya yang besar, udara yang masuk dapat dimaksimalkan dengan membuka katup sesaat sebelum piston berada di titik mati atas. Pada mesin dengan dual VVT, katup buang dapat diperlambat penutupannya agar sisa gas buang bisa terbilas oleh udara yang masuk, dan ruang bakar dapat memproses bahan bakar dan udara secara maksimal. Jika katup buang tertutup lebih awal, dapat menjebak sisa pembakaran di ruang bakar untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memperbaiki emisi. Mekanisme ini diterapkan oleh hampir semua produsen otomotif dengan nama yang berbeda. Namun, produsen pertama yang menerapkannya pada kendaraan produksi massal adalah Alfa Romeo pada tahun 1980. Jadi, VVTi adalah mekanisme untuk memundurkan atau memajukan timing bukaan katup dengan tujuan utamanya adalah memperbaiki emisi gas buang dan mengurangi konsumsi bahan bakar sembari meningkatkan performa mesin, dengan menggunakan pelumas bertekanan yang diatur oleh oil control valve untuk mengisi advance chamber atau retard chamber. Timing atau derajat bukaannya ditentukan oleh ECU yang mempertimbangkan beban putaran mesin dan kondisi-kondisi lain. Meskipun rumit, ketahanan mekanisme ini sudah sangat teruji, hingga diterapkan di hampir semua kendaraan modern. Kerusakan yang bisa terjadi adalah kegagalan solenoid OCV atau terhambatnya saluran oli menuju fan oleh kotoran-kotoran atau gram, sehingga mesin dengan VVTi perlu mengganti pelumas dan filternya secara berkala. Sekian dulu videonya, semoga kita semua bisa memahami teknologi kendaraan yang sering digunakan ini. Dan juga silahkan komen jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.